Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Ketika Zheng Nianan mendengar hal itu, ia langsung gembira sekali. Sudah sekian lama ia belum berhasil dikeluarkan dari gua oleh batasan di dalam, yang membuktikan bahwa ia cukup mumpuni. Tuan Zheng, apakah sudah ada seseorang di dalam? Melihat ini, Master Sekte Jiang bertanya. Ya, sebelum kalian datang, seseorang telah memasuki gua untuk membantu kami mendapatkan teknik intensif. Sekarang sudah menjadi dupa, jadi saya rasa kali ini kemungkinan besar akan berhasil. Zheng Nianan berkata dengan gembira. Ketika pemimpin Sekte Jiang mendengar ini, dia segera melihat ke arah Chen Ping. Jika pihak lain berhasil, maka Chen Ping tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan batu iblis surgawi. Tuan Cheng, sebaiknya Anda segera masuk. Jika Anda terlambat, Anda mungkin akan terlambat. Melihat ini, Zeyan berkata pada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, lalu memancarkan kesadaran spiritualnya. Dia ingin melihat pantangan apa saja yang ada di gua ini terlebih dahulu. Tidak boleh terburu-buru masuk, lagi pula sudah banyak orang yang mencobanya dan belum ada yang berhasil. Ini membuktikan bahwa tabu di gua ini pasti sangat kuat. Ketika kesadaran Chen Ping baru saja menghilang, Qi Pei Jia menjulurkan kepalanya dari balik batu besar di dalam gua, dan kemudian menatap Chen Ping dengan sepasang mata. Baunya sangat familiar. Mungkinkah orang ini Chen Ping? Qi Pei Jia menatap Chen Ping, yang telah mengubah penampilannya. Setelah terus mendeteksi aura Chen Ping, Qi Pei Jia tertawa dingin, itu memang dia. Sepertinya orang ini juga takut dengan perintah pembunuhan dari Demon Ceiling Lions, jadi dia mengubah penampilannya. Tapi dia bertemu denganku hari ini, kamu kurang beruntung. Qi Pei Jia sangat bahagia di dalam hatinya. Selama dia membunuh Chen Ping, dia bisa pergi ke aliansi penyegel iblis untuk memimpin ibadah 100 tahun. Saat itu, kekuatannya akan meningkat pesat. Selama kekuatannya mencapai puncak alam kesengsaraan, dia tidak perlu lagi dikendalikan oleh Ningzi. Sekarang tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mendengarkan Ningzi. Setelah Chen Ping menghilangkan kesadarannya, dia mengerutkan kening dan langsung melihat ke batu di satu sisi. Chen Ping baru saja menyembunyikan auranya, jadi dia tidak memperhatikan Qi Pei Jia. Sekarang kesadarannya menyebar, dia segera menangkap sosok Qi Pei Jia. Hal ini membuat Chen Ping merasa sangat aneh. Dia tidak mengerti mengapa Qi Pei Jia ada di Tian Momen. Tuan Cheng, ada apa? Pemimpin Sekte Jiang melihat ada yang salah dengan ekspresi Chen Ping, jadi dia bertanya. Sebelum Chen Ping bisa mengatakan apapun, Qi Pei Jia melompat dan mendarat tepat di depan Chen Ping. Lama tidak bertemu, silakan datang dan jaga keselamatan. Qi Pei Jia tersenyum dingin pada Chen Ping dan berkata. Tanda seru. Saat Zeyan melihat Qi Pei Jia tiba-tiba muncul, wajahnya langsung berubah dingin dan ekspresinya menjadi gugup. Dia mengetahui kemampuan Qi Pei Jia. Saat berada di medan pertempuran antara dewa dan iblis, Chen Ping hampir jatuh ke tangan Qi Pei Jia beberapa kali. Tanda seru. Jika beberapa dari 3 penguasa dan 4 raja tidak muncul pada saat itu, Chen Ping akan benar-benar mendapat masalah. Meskipun Chen Ping sekarang telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat kedua, dia masih sedikit tidak mampu menghadapi Qi Pei Jia. Saudara Yan, ada apa? Siapa orang ini? Jiang Yulian melihat wajah jelek Zeyan, jadi dia bertanya dengan prihatin. Orang ini adalah musuh Tuan Chen, dan dia akan mendapat masalah sekarang. Zeyan berbisik pada Jiang Yulian. Ketika Jiang Yulian mendengar ini, ekspresinya berubah, dan kemudian dia diam-diam mulai mengedarkan aura di tubuhnya. Tuan Cheng, siapa ini? Apakah ini temanmu? Master Sekte Jiang bertanya pada Chen Ping. Mereka berteman. Chen Ping menjawab dengan tenang, tapi matanya tertuju pada Qi Pei Jia. Zheng Nianan sedikit terkejut saat melihat Qi Pei Jia muncul, dan kemudian melihat ke arah tetua di sampingnya. Ini adalah tempat penting dari Sekte Tianmo, dan orang luar tidak diperbolehkan datang dan pergi sesuka hati.
sekarang orang luar tiba-tiba melompat keluar, yang membuat Zheng Nianan sedikit tidak senang. Master Sekte, ini adalah orang yang datang untuk menantang bersama. Orang yang memasuki gua adalah temannya, dan dia menunggu di sini. Tetua itu dengan cepat menjelaskan. Tanda seru. Ketika Zheng Nianan mendengar bahwa pihak lain datang untuk menantang, dan merupakan teman pria di dalam gua, dia tidak marah. Bagaimanapun, orang-orang di dalam gua adalah yang paling menjanjikan untuk mengeluarkan keterampilan intensif mereka. Ketika Chen Ping mendengar bahwa Qi Peijia datang ke Tian Momen dengan seseorang untuk menantangnya, dia hanya bisa mengerutkan keningnya, dia tidak bisa menebak siapa yang memasuki gua. Chen Ping, menurutmu apakah tidak ada yang bisa mengenalimu setelah kamu mengubah penampilanmu? Qi Peijia memandang Chen Ping sambil mencibir dan bertanya. Chen Ping, Zheng Nianan tercengang. Ketika pemimpin Sekte Jiang mendengar ini, dia segera menatap Qi Peijia dengan waspada. Apakah Chen Ping yang disembah oleh Demon Sealet Alliance selama ratusan tahun dan mengeluarkan perintah eksekusi? Pada saat ini, Tetua Tian Momen bertanya dengan kaget. Ya, itu dia. Dia mengubah penampilannya, mungkin karena dia takut ada yang mengenalinya. Qi Peijia berkata sambil tersenyum. Ketika Chen Ping melihat ini, dia sedikit gemetar dan kembali ke penampilannya sendiri. Sekarang dia sudah dikenali, tidak ada gunanya menyamarkan penampilannya. Melihat Chen Ping di depannya, mata Zheng Nianan tiba-tiba menjadi sedikit berapi-api. Melihat ini, pemimpin Sekte Jiang buru-buru berkata kepada Zheng Nianan, "Pemimpin Sekte Zheng, Tuan Chen ini adalah penyelamat saya, jadi saya tidak ingin ada orang yang melakukan apapun padanya." Pemimpin Sekte Jiang memperingatkan Zheng Nianan bahwa jika dia menyerang Chen Ping demi percandian 100 tahun aliansi penyegel iblis, dia pasti tidak akan tinggal diam. Melihat Master Sekte Jiang mengatakan ini, Zheng Nianan tersenyum canggung dan berkata, "Master Sekte Jiang, karena saya adalah temanmu, saya pasti tidak akan mengambil tindakan, tetapi jika orang lain melakukannya, Sekte Iblis Surgawi saya tidak akan ikut campur." Setelah Zheng Nianan selesai berbicara, dia langsung mundur ke punggungnya. Dia tahu bahwa Qi Peijia pasti akan mengambil tindakan terhadap Chen Ping. Kekuatan Qi Peijia, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 8, pasti lebih dari cukup untuk menghadapi Chen Ping, dan Sekte Iblis Surgawi mereka pasti tidak akan ikut campur. Terlebih lagi, teman-teman Qi Peijia berada di dalam gua dan akan berhasil mengeluarkan keterampilan intensif dari Sekte Tianmo mereka, bahkan lebih mustahil bagi Zheng Nianan untuk membantu Chen Ping menangani Qi Peijia. Melihat perkataan Zheng Nianan, wajah Master Sekte Jiang menjadi sangat jelek. Jika Sekte Tianmo tidak turun tangan untuk membantu. Jika demikian, bagaimana mereka bisa menjadi lawan Qi Peijia? Pihak lain adalah biksu hebat di alam kesengsaraan tingkat 8. Meskipun Chen Ping dapat membunuh 4 biksu dari alam kesengsaraan tingkat 6, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan biksu tingkat 8 dari alam kesengsaraan. Ketika Anda mencapai alam melampaui kesengsaraan, bahkan jika Anda melintasi alam kecil, kekuatan Anda akan meningkat seperti tebing. Tidak banyak orang yang mengikuti Chen Ping dan bertarung melintasi level, dan mereka beberapa level lebih baik. Lagi pula, ini sangat sedikit orang. Pemimpin Sekte Jiang, mohon minggir. Ini masalah antara dia dan aku. Jangan ikut campur. Chen Ping berkata kepada Master Sekte Jiang. Chen Ping tahu bahwa meskipun pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya mengambil tindakan, mereka tidak akan mampu menandingi Qi Peijia, dan hidup mereka akan sia-sia. Ketika Chen Ping menghadapi Qi Peijia sendiri, meskipun dia tidak memiliki peluang untuk menang, dia masih bisa melarikan diri. Paling buruk, dia tidak membutuhkan batu ajaib ini. Sekarang Chen Ping dapat mengaktifkan senjata ajaib waktu pada jam, dan telah mencapai pencapaian tertentu dalam langkah pembengkokan api. Tidak sulit bagi Chen Ping untuk melarikan diri jika dia benar-benar tidak dapat mengalahkan Qi Peijia. Tetapi jika pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya juga terlibat, dan Chen Ping masih menjamin keselamatan mereka, akan sulit untuk melepaskannya. Tuan Chen, Anda
Master Sekte Jiang ingin mengatakan sesuatu, tetapi Zeyan menariknya kembali dan berkata, Master Sekte Jiang, Tuan Chen memiliki kepekaannya sendiri terhadap proporsinya, sebaiknya kita tidak menimbulkan masalah baginya. Faktanya, Zeyan juga mengkhawatirkan Chen Ping, dia tahu bahwa Chen Ping tidak bisa mengalahkan Qi Pei Jia, tapi saat ini, tidak ada gunanya mereka membantu, dan mereka menambah beban pada Chen Ping dengan sia-sia. Pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya juga mundur, hanya menyisakan Chen Ping dan Qi Pei Jia yang saling memandang. Apakah kamu tidak akan lari? Qi Pei Jia memandang Chen Ping dengan tatapan mengejek dan bertanya. Kenapa aku harus lari? Kata Chen Ping dengan tenang. Haha, sepertinya kamu telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat kedua, yang telah meningkatkan kepercayaan dirimu secara signifikan. Apakah kamu merasa bahwa kamu telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat kedua, dan kamu dapat bersaing denganku? Tanpa bantuan dari luar, saya akan sampai di sana dalam beberapa menit. Itu bisa membunuhmu. Senyuman kejam muncul di sudut mulut Qi Pei Jia, menatap Chen Ping seolah sedang melihat orang mati. Kamu tidak bisa membunuhku di medan perang antara dewa dan iblis, dan kamu tidak bisa membunuhku sekarang. Tahukah kamu kenapa? Kata Chen Ping sambil tersenyum. Kenapa? Qi Pei Jia tercengang. Karena kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk membunuhku, apakah kamu pikir kamu berpetualang di gua penelan iblis dan mempelajari keterampilannya, sehingga kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Kamu hanya beruntung. Chen Ping mencibir. Hahaha, kamu boleh mengatakan apapun yang kamu mau, tapi itu tidak akan mengubah nasib kematianmu hari ini. Jika kamu ingin mati, kamu dapat memotong anggota tubuhmu dan aku akan membawamu ke Demon Ceiling Alliance untuk menerima hadiahnya. Petik 2. Mengenai bagaimana aliansi penyegel iblis akan menghadapimu, aku tidak peduli, tapi ada kemungkinan kamu akan selamat. Qi Pei Jia tertawa. Kamu berhak memotong anggota tubuhmu. Mata Chen Ping menyipit, dan ada niat membunuh di matanya. Meskipun Chen Ping tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Qi Pei Jia, dia tidak takut sama sekali, lagi pula, dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Terlebih lagi, ada seorang lelaki tua bernama Raja Iblis Ciyun di lautan kesadarannya, tidak peduli seberapa kuat Qi Pei Jia, semua keahliannya telah diajarkan oleh Raja Iblis Ciyun. Bunuh. Selama Raja Iblis Ciyun dapat membantu Chen Ping saat itu, tidak ada kemungkinan dia akan membunuh Qi Pei Jia. Perpanjangan. Kemudian kabut hitam muncul di sekitar tubuh Qi Pei Jia, dan kabut hitam mulai menyebar terus-menerus. Karena kamu tidak mengerti keadaan saat ini, maka matilah. Qi Pei Jia menyeringai, menunjukkan sederet gigi putih. Ledakan. Kabut hitam yang ganas terus menyapu, membuat seluruh langit langsung menjadi gelap. Merasakan bau yang menyengat dan berdarah ini, Zheng Nianan terus mundur. Master Sekte Jiang dan yang lainnya juga terus mundur, karena takut tertangkap oleh aura ini. Chen Ping melihat aura yang keluar dari Qi Pei Jia, wajahnya sedikit serius, lalu dia menarik napas dalam-dalam, cahaya keemasan keluar dari sekujur tubuhnya, dan kemudian tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuh Chen Ping. Menghadapi Qi Pei Jia, Chen Ping tidak berani ceroboh sama sekali, ini adalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan. Mengenakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, semua aura di tubuhnya meletus pada saat yang sama, tetapi aura Chen Ping masih tampak jauh lebih lemah dibandingkan Qi Pei Jia. Melihat pemandangan ini, Master Sekte Jiang dan Zeyan berkeringat demi Chen Ping. Lagi pula, perbedaan kekuatan antara kedua orang itu terlalu besar, dan kamu bisa membedakannya hanya dari hembusan nafasnya. Melihat Chen Ping, yang diselimuti cahaya keemasan, Qi Pei Jia menatap Chen Ping dengan acuh tak acuh, dan berkata sambil tersenyum sinis, kamu tidak terlalu kuat, tetapi kamu kaya akan harta. Jika kamu membunuhmu, kamu tidak hanya akan mendapatkan pemujaan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis, tetapi juga mampu mengklaim hartamu sebagai milikku benar-benar membunuh 2 burung dengan 1 batu. Setelah Qi Pei Jia selesai berbicara,
dia tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan kemudian kabut hitam yang mengepul langsung berubah menjadi binatang buas, mengaum langsung ke arah Chen Ping. Chen Ping melihat binatang itu datang. Pedang pembunuh naga muncul seketika, dan kemudian dia menebas dengan pedangnya, memancarkan cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya keemasan langsung berubah menjadi naga emas, mengeluarkan semburan auman naga. Melihat naga emas itu, Zheng Nianan sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa ini bisa dilepaskan oleh biksu kelas 2 di alam kesengsaraan. Qi Peijia melihat naga emas Chen Ping yang meledak, matanya penuh ejekan.